Kenapa Mas Agus? Yang tadi coach, yang fase bertahan. Ya, fase bertahan. Terus kenapa? Coba Ini. ya, di Ya. mana di situ kan antara keseimbangan, mengulur waktu, lalu pemulihan kembali, Hmm. itu kan yang melakukan kan orangnya beda-beda. Jadi mungkin bisa dijelaskan dengan tactical board, coach. Jadi Aduh, nanti bedanya itu, coach, maksud saya. mana ya? Keseimbangan mengulur waktu karena kalau secara umum kan kita mengulur waktu nanti mungkin pemain yang di depan atau yang anu itu kan mungkin pemahamannya biar dimana di sini kan hal-hal detail yang keseimbangan. Oke, oke. Ada lagi nggak pertanyaannya? Baca coach. Ya, Siap. ada lagi nggak? Kumpulin dulu deh, Gi. Biar enak. Ini papanya dari tadi nggak bisa kebuka, Mas Agus. Bukan apa-apa, bener dah. Pakai handphone ya? Coba saya pakai handphone. Nggak tahu kenapa nggak bisa tadi bisa. Silakan, Gi. Pertanyaan yang lain ada nggak? Oke, ada pertanyaan yang lain dari Mas selain dari Ayo, Mas? teman-teman yang mau nanya, tanya. Ini Mas Agus nih dari 2022. Baru nanya sekarang beginian coba. Ayo, silakan. Di obrolan dia sisi lemah, sisi kuat. Si, si lemas, si kuat. Betul. Apalagi? Nggak dijelasin. Coach, izin bertanya, Coach. Silakan. Gi, dicatat dulu, Gi, sebentar, Gi. Oke, Dari pertanyaan Mas Agus tadi sama sampai siapa tadi tuh? Silakan, silakan. Kumpulin dulu pertanyaan mumpung saya buka papan. Ya, biar nggak ya. lagi buka. Tadi terkait unsur yang mendelay tadi itu, buying time. Ya, Misalkan kita di bawah tinggal angkor satu gitu. Nah, musuhnya itu udah transisi counter attack-nya udah ada dua opsi gitu. Nah, si angkor itu harus nutupnya gimana tuh? Ada dua opsi pilihan lawannya itu. Gimana cara dia nutupnya? Ya, buka sepatunya lempar bola ke bola. oke terjadi. Silakan, silakan dikumpulin mumpung buka papan. Yuk. Yuk, udah 5 pertanyaan. Nanggung, kalian. Silakan, biar nggak nutup papan nanti. Yuk, sampaikan aja teman-teman. Izin coach untuk untuk posisi mendapatkan kembali itu di fase bertahan itu seperti apa ya coach? Oke, tulis guys. Nggak apa. Ya nggak ngulang-ngulang ini harus dasar banget nih. Saya ngasih nomor dulu ya. Sebentar ya, saya izin ngerokok dulu di luar. Silakan. Oke, yang lain silakan. Nanti baru kita kulitin lebih dalam ke depannya. Yuk, apa lagi? Siapa lagi? Kita amat pertanyaannya. Gak ada yang sulit apa? Ayo, yang krusial tuh yang mendasar-mendasar, bukan masalah geraknya kayak gimana nih kayak gimana. Tadi ada beberapa yang lumayan bagus sih pertanyaannya, yang sering terjadi aja. Boleh bertanya lagi, Kak Coach? Silakan 10 dong sekali nanya, jangan buang-buang biayanya, kasihan kan? Ya.
Ya, Ya, silakan. ayolah, hidupin diskusinya, nggak apa-apa. Kan tantangan dalam apa fase bertahan itu, transisi bertahan itu kan mindset pemainnya gitu, kayak kagak mau turun, capek gitu. Cukupkah kita apa ngasih tahu doang gitu? Penting banget nih, harus turun dulu gitu. Ya, Apa cukup hanya memberitahu pemain kita gitu? catat Gi. Ayo, berapa? 83 orang, pertanyaan berapa nih? Gi. Baru 7. Ah, masih kurang 70 lagi. Ntar ini yang di komen masih ada nih. Ya kan? Kumpulin ya. Nggak apa-apa teman-teman, nggak usah takut salah dalam bertanya. Kalaupun salah pertanyaannya, saya akan rubah pertanyaannya nanti. Gitu. Izin coach, Ya, silakan. paling ini pengorda. Mic, mic-nya. Mic-nya, Bang. Wih. Ayo, Bang, apa? Ini organisasi defense ketika kita kembali ke bertahan gitu, habis menyerang gitu coach. Bagaimana caranya? Atau gimana? Iya, iya bagaimana cara yang tepat gitu. Apalagi kita tuh sering sering juga kalah jumlah gitu. Ya, ini harus harus kita kulitin nih. Ini fundamen semua, dasar semua ini. Ya jangan sampai nanti setelah ini kita nggak bisa ada progres. Dari pertanyaan teman-teman ini, saya akan bantu ini nanti semua. Izin bertanya, Pak. Ya, Apa bahasa Maduranya gembok? Bukan itu, Pak. Gini, waktu itu kan lagi lagi belajar fase menyerang nih yang tadi definisi. Ada yang pengelompokan kembali itu loh, Pak. Nah, waktu saya kasih ke anak-anak, saya juga bingung gitu jelasinnya maksud dari pengelompokan kembali itu dalam situasi menyerang maupun bertahan. Kalau misalkan menyerang kan itu fasenya cepat ya Pak ya, kalau nggak salah. Pas anak-anak tanya maksud dari pengelompokan kembali itu maksudnya gimana ya Pak? Terima kasih Pak. Ini pengelompokan kembali dalam bertahan apa menyerang? Ya Pak. Dalam bertahan apa menyerang? Menyerang Pak. Oh ya, udah berapa Gi? hmm, udah 12. Ah, kurang. Lanjut. Ya, lanjut. Ayo, nggak usah malu teman-teman ya. Saya sarankan. Nanti kayak Mas Agus tadi loh, 2 tahun nunggu jawaban saya loh. Ya Mas Agus ya. Gak apa-apa kita sama-sama belajar. Nanti juga mungkin pandangan saya bisa salah kok. Ya, gak usah takut dianggap bodoh. Kita sama-sama belajar. Izin coach, Ya, izin Mas silakan. Igi. Ya, Saya izin coach bertanya. Tadi ada dijelaskan mengenai dalam masa transisi membutuhkan semburan tenaga. Bagaimana cara melatih atau stimulusnya di usia pemain 14-15 tahun, coach? Oke, ada lagi? satu siap berapa, Bang? 14-15. Yo, yang lain Atau yuk. 15 tahun, coach? Oke, Izin coach. Pertanyaan yang kedua, coach. boleh. Eh, Solusi coach
untuk kami para pelatih regulasi atau lemparan alat dari garis tengah lapangan untuk melatih para pemainnya, solusinya gimana, Coach? Oh ya. Ini udah ini ada yang nanya juga nih di kolom komen ya. Sama ya berarti ya. Mau tanya U17 harus build up, tetapi untuk umur di atasnya. Wow. Bentar, bentar. Ini banyak yang pertanyaannya di komen, Pak. Wah, Nggak apa-apa. Kumpulin aja pertanyaannya kan sama-sama sharing, kita belajar bareng. Kali aja kita punya masalah yang teman-teman nggak punya atau sebaliknya. Namanya diskusi seperti ini kan. Toh kita nggak cari siapa yang menang atau kalah. Kita bukan lagi mau mempertahankan sesuatu atau memenangkan sesuatu. Jadi bisa aja nanti pandangan saya salah atau mungkin saya bisa melihat sih dari pertanyaan teman-teman kan gitu. Dari kualitas pertanyaan itu bisa terlihat. Itu juga sama. Sama kualitas pertanyaan pemain tadi juga bisa. Gitu. Nggak apa-apa, kumpulin aja. Kalau nanya nggak ada yang salah. Silakan. Oh, 17 harus build up ya, regulasinya dirubah. Seniornya bebas malah harus build up. Ada lagi nggak, Gi? Cuma berapa ini? yang banyak yang nanya Cukup, cukup. Cukup. Jawab. Iya, nungguin ya. Iya lah. Gini ya. Saya Oke. jawab. Yang paling penting pertama, saya berharap kelas seperti ini rajin bertanya, kita sharing, supaya hidup diskusinya, saling bertukar pikiran, saling mengisi satu sama lain, gitu. Jadi nggak seperti saya ngajarin orang, nggak. Saya nggak ada niat seperti itu. Saya cuma sharing aja di sini. Jadi bisa kita bahas bareng-bareng. Semua sama-sama bodoh, semua sama-sama pintar seperti itu. Cuma kebetulan memang saya mungkin meneliti teman-teman nggak cuma itu, ya kan? Jadi kalau gigit itu jangan Pak, salah. lupa nyalain mic. Sorry, sorry. Terjadi serangan balik, terus ada dua opsi. Cara nutupnya bagaimana? Cek no. Gimana cerita tadi? Terjadi serangan balik, Yang nanya siapa nih? Coba saya lagi arahin bidak nih gimana? Serangan balik. Seperti ini kah? terus terjadi dua opsi. Situasinya berapa lawan berapa? Nah, tadi nggak nyebutin. Saya ingat saya 2 lawan 1 deh. Ya, 2 lawan 1 nih. 2 lawan 1 aja, Pak. Ya yang nanya mana? Itu Terus, tadi yang siapa teman? terus seperti apa nih? Coba gimana dulu? Yo, yang tadi nanya. Iya, 2 lawan 1, Bos. Ini 2 lawan 1. Gimana 2 lawan 1-nya? Coba. Tuh di situ tuh. Ya terus? Yang hitam. Ya ini hitam. Terus? Cara untuk mengantisipasinya bagaimana, Coach? Oke. Dia dekat dengan dia jauh ini beda loh. Ya. Yang pertama, yang paling jelas sekali kalau kita bicara fase. Kalau saat seperti ini fasenya apa sih yang harus dibutuhkan? Itu dulu, paham fasenya dulu. Apa nih? Ayo silakan jawab aja nggak apa-apa. Yang lain jawab nggak apa-apa. Keseimbangan dan mengulur waktu, Coach. Ya Izin, bagaimana Coach. caranya mengulur waktunya? Jaraknya diperpendek. Hah? Apa? Jaraknya dideketin, Coach, dengan pemegang bola. Kalau dia dekat terus boleh dipasing gimana? Menutup jalur Tutup passing jalur ke passing. nomor 5, coach.
Gimana? Sini. Gitu. Atau gimana? Gimana gimana? Coba. Ini kan delay. Saya nggak mau ngasih jawaban ya. Saya ngajak teman-teman menjawab masalah ini. Ini pertanyaan bagus kok. Sering terjadi. Izin jawab, Coach. Ya, silakan. Jadi itu kalau bola masih di hitam nomor 3, untuk yang oranye nomor 5, coba kembali ke posisi awal tadi, Coach. Ini. Jadi agak agak mundur. Ya, bentar. Nih. Ya. Terus Jadi dalam dalam posisi ini di mana untuk yang oranye kan kalah jumlah di sini. Jadi dia di situ dulu dan melihat situasi nanti menunggu keputusan dari nomor 3 karena situasinya kan masih 2 lawan 1. hmm. Mendelaynya seperti itu sembari menunggu temannya yang lain kembali. Karena kalau saat ini kan seperti itu posisinya. Jadi kalau kalau yang 5 oranye itu maju nanti malah kalau majunya menutup jalur passing, yang 3 bisa dribble ke depan. Tapi kalau jamnya ke nomor 3 bisa passing ke nomor 5. Jadi seperti itu, Coach. Oke, ada yang mau nyanggah nggak? Silakan. Gimana? 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 Nah, Coach, Silakan, sanggah aja. dengan kondisi kayak gini, maka ya dalam situasi nomor 5 Orange mendelay, maka kita menyertakan kiper untuk ikut bermain. Artinya fokus 5 Orange itu justru ke 5 hitam. Gitu. Jadi Ya. kita, jadi ikut sambil ngedelay, sambil mundur, kita fokus ke 5 hitam dengan kondisi akhir, artinya 3 hitam akan berhadapan dengan kiper, gitu coach. Oke. Untuk mencegah nomor 3 hitam kasih bola ke tiang 2 nomor 5 coach. Gitu. Ya. Ada lagi? Boleh Silakan. boleh menyanggah, Coach. Oh, silakan. Seru kalau ini saya seneng. Aku suka keributan nilai ini. Oke, jadi mungkin apa yang tadi disampaikan Mas Romi tadi, yang 5 oranye dia gerakannya jadi nanti bisa. Tadi yang 5 oranye mendekat ke 5 hitam. Ini. Tidak perlu tidak tidak mendekat, tapi dia menjaga kedalaman sambil mendelay dengan fokus utama dia justru ke 5 hitam. Nah, Nih. bukan berarti dia harus mendekat ke 5 hitam, enggak. Tetap pandangan dia tetap ke nomor 3 hitam, tapi Ke 5 fokus hitam. utama dia justru ke 5 hitam. Agar apa? Agar menghindari 3 hitam melakukan passing ending ya, passing finishing ke tiang 2. Nah, maka dari itu kiperlah di sini yang bertugas untuk Oke, kita nomor 3 hitam. Gimana Mas oke, Agus mau boleh. nyanggah? Hah? Oke, boleh lanjut, Coach. Oke, tadi Saya mau fokus nyanggah. 5 oranye ke 5 hitam. Agar kipernya fokus ke 3 hitam. Seperti itu nggih, Mas Romi. Ya, betul. Ya, oke. Sekarang misalkan yang 3 hitam dribble ke depan dan berhadapan dengan kiper. Kan situasinya jadi seperti itu. Hmm. Oke, Tuh, saya bantuin, tenang aja. Tuh. ya, Coach. Terus, Oke, lalu penjaga gawangnya maju nggak, Mas ini? Kalau seperti ini, Mas Romi. Ya, Otomatis penjaga harus gawang yang oranye maju nggak? harus menutup areanya dia karena tugasnya 5 orange itu adalah menjaga agar 5 hitam. 3 hitam tidak mengoper bola ke tiang 2. Maka dari itu ya kiper harus maju ke areanya dia yang
sejajar atau tegak lurus dengan nomor 3 hitam. Oke, otomatis kipernya kan harus maju kan, Mas? Iya. Oke. Lalu kalau seperti ini mungkin 5 hitamnya apabila maju ke depan ambil ke tiang 2. Misal yang 5 hitam maju ke tiang 2. Ah, Ya seperti itu. ya Iya, iya. ada 5 Nah, orange. maksud saya seperti itu. Oke, mungkin itu dulu, Coach. Itu. Ya emang saat berjalan tadi ini nggak turun, ini nggak turun, ini nggak turun, gitu. Oke, ada lagi yang mau menyanggah biar kita seru nih kalau kayak gini. Saya seneng, aku suka nih. Coach, mungkin mau menambahkan atau menyanggat sedikit. Nyanggah siapa nih? Mas Romi apa Enggak, Mas? yang posisi awal tadi, ketika 2 lawan 1 masih di area di atas 10 meter. Jadi mana ya? Pak saya malah. Gini, gini. Yang 3 agak mundur, Coach. Iya itu coach. Nih, 3 mundur. Ya, kan tadi 5 di posisi sejajar sama 3. Kalau saya sih ambil di antaranya nomor 3 sama 5, tapi kita lebih condong ke nomor 3 supaya kita tutup ruang di tiang pertamanya, Coach. Agak mundur lagi, Coach, yang 5 orange. Terus Nah, kita delay bolanya sambil kita nunggu menang jumlah dengan kiper. Jadi kita punya 2 lawan 2. Ketika udah masuk di 10 meter, kita pokoknya tutup di orang pertamanya. Kalau sampai ke bola ke-5 itu tugas kiper karena di 10 meter kiper udah harus maju. ya, ada lagi. Silakan. Izin bertanya, Coach. Ya kok malah bertanya? Enggak bertanya. Apakah orang defender yang posisi ukuran 5 itu juga harus mempertimbangkan kaki terkuat atau kaki terlemah seorang lawannya jika posisinya seperti itu? Terima kasih, Coach. Silakan Mas Agus. Nah, baik. Tadi kan Mas Rozak tanya, mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya, jadi biar ini clear dulu, kita bahas ini dulu. Ya, Nah, seperti itu gimana? iya dong. Oke, Apa lagi nih? izin menyanggah lagi boleh, Coach? Bentar, mic-nya isi. Mic-nya gitu. Bukan dari ini Hendro Erianto. Iya makanya. Bang bantu dilihatin, saya nggak ngeliat. Oh. Hendro, mit Mas Hendro. Suaranya Mas Hendro. Mas Hendro dipateni Miki Mas Hendro. Pateni laptop nih. Mati listriknya. Nah terus Mas Agus silakan. Oke, baik. Tidak ada maksud apa-apa, hanya maksudnya kan kita mencari solusi bersama. Oke, tadi kan yang sebelumnya kan nomor 5 mendili yang nomor 3. Lalu biar nomor 5 hitam nanti biar dijaga oleh kiper seperti itu ya. Tadi Mas Felix. Ya, oke. Seperti itu. Lalu misalkan yang nomor 3 ball pass sama nomor 5 hitam. Jadi 3 hitam, ball pass sama 5 hitam. Nah, itu nanti gimana? Oke, silakan yang lain. Saya nggak lama-lama yang ini nih. Terlalu lama bahasa ini. Oke. Makasih, Coach. Silakan. Ada lagi? Nggak ada, saya bahas nih. Bahas coach, bahas. Bahas ya. Oke. Iya dibahas aja coach. Nggak mau.
Yang pertama yang mesti ini pengembangan dari pertanyaan ya. Biasakan seperti itu ya teman-teman ya. Dan kacamata saya ketinggalan. Ya, biasakan di dikembangkan. Yang yang pertama yang mesti teman-teman catat adalah kenapa hal ini bisa terjadi. Itu dulu ya. Faktor itu jangan dilupain. Itu mesti dicatat ya. Penyebab terjadinya ini apa? Jadi ini bisa jadi bahan kita nanti kalau menemukan akan ketemu pertanyaan seperti jadi pertanyaan itu akan bisa berkembang karena situasinya selalu berubah. Oke ya, clear ya soal ini. Jadi penyebab terjadinya kok bisa 2 lawan 1. Ini bicara yang tadi bagaimana seguridatnya ketika teman-teman bicara positional attack. Logis sampai sini? Kebayang? Kebayang atau tidak? Kalau tidak, Bayang coach, jadi bayang penyebab coach. 2 lawan 1 seperti ini sebenarnya bisa kita eliminir. Oke, mungkin dari desain desain menyerang kita yang salah atau positioningnya salah sehingga mengakibatkan kok bisa 2 lawan 1 seperti ini. Ini ini juga gambaran yang nggak logis. Saya kira teman-teman akan mengoreksi yang 3 lawan 2 di depan nih. Rupanya tidak. Ya sudah. Ya, jadi harus ngelihat semuanya Mas Agus, Romi atau Felix segala macam. Jangan kita terpaku pada satu hal yang terjadi, tapi kan ada penyebab sebelumnya dan pihak-pihak lain yang ada di lapangan ini seperti apa posisinya. Ini harus clear dulu. Gitu. Kalau kita mau mengembangkan sebuah kasus yang jadi kompleks nantinya. Gitu ya. Paham ya? Jadi situasi ini muncul karena apa ini kita harus tahu nantinya. Oke lah. Misalkan terjadi seperti ini kan yang harus dipikirkan adalah mendelay. Sementara yang menyerang berpikir bagaimana secepat mungkin. Termasuk yang warna hitam. Ya secepat mungkin dia naik. Kan begitu. Ya enggak? Secepat mungkin dia naik. Yang hitam, yang oranye juga secepat mungkin dia kembali. Kan seperti itu. Nah ini kan waktu yang nggak bisa ditentukan. Apakah nomor 3 dribbling punya kecepatan dalam satu detik? Belum tentu. Ya paling tidak tugas kita kalau dekat seperti ini, Mas Agus, dekat seperti ini, saya lebih cenderung memilih jawaban Felix tadi. Bagaimana? Karena bola dulu yang seperti ini kita delay. Ini waktu yang harus diredam dulu. Kalau kita seperti ini, kita nggak meredam waktu. Kebayang nggak? Ya, kalau kita kebuka seperti Bayang ini, coach. Romi tadi, yang mesti kita pertimbangkan waktu dan ruang. Jadi betul juga yang kata Mas Agus bilang kaki kuat atau kaki lemah yang nanti dulu. Yang perlu dipertimbangkan saat ini adalah waktu dan ruang. Gitu. Karena yang membedakan positional attack, membedakan positional defense adalah waktu dan ruangnya nanti. Itu. Hal apa yang kita cegah dalam waktu dan ruang? Ya jangan dikasih kebebasan dia untuk bisa ke atas, bisa dribbling. Kalau dia dibebasin begini, dia bisa dribbling. Ruang mana yang kita tutup? Waktu mana yang kita perlambat? Tidak ada berkaitan dengan delay. Jadi berkaitan dengan delay ini harus ada sesuatu yang real, yang konkret untuk melakukan delay. Gitu, Mas Agus. Sehingga teman-temannya yang nomor 2, nomor 4, nomor 3 punya waktu untuk kembali. Nah, kembalinya nomor 2, 4, dan 3 apakah sama dengan jumlah waktu yang dibutuhkan nomor 5 dan nomor 5 orange dan nomor 3 ketika dia 1v1 di situ. Ini yang jadi problem ketika jaraknya terlalu jauh. Gitu Mas Agus. Di luar Nurul ya. Kebayang yang lain? Atau ada yang mau menyanggah? Silakan. Nah, yang selanjutnya juga ada prinsip lain yang mesti dipertimbangkan ketika kita datang ke bola. Dia jadi ada gangguan. Ketika jaraknya seperti ini ya, beda dengan jaraknya seperti ini. Lain cerita. Ada gangguan. Gangguan artinya akan memperlambat ketika jumlahnya sama, ruangnya dekat, maka tempo yang nomor 3 akan turun nggak?
akan turun. Nah, sisanya nanti sama seperti pada prinsip covering, prinsip flotation. Kiper akan mengcover kemungkinan nomor 5 lewat di mana. Tapi yang paling penting adalah kiper jadi dapat informasi area ini yang akan ditutup. Ketimbang dia berpikir harus seluas ini areanya. Masuk akal? Iya, coach masuk betul. Ya harus masuk. Bisa nggak masuk? Maksa boleh dong. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang mau nyanggah. Ini kan hanya akal-akalan saya aja sebenarnya jawabannya. Gitu. Ya, jadi berapa waktu di sini? Berapa juga yang dibutuhkan di sini? Tapi juga jangan lupakan, kenapa ini juga bisa berlari loh. Ini juga bisa berlari loh. Gitu. Tapi jangan lupakan juga peranya. Kenapa bisa terjadi ini? Gitu. Makanya ini ini olahraga cerdas, olahraga yang sangat kaya dengan unsur taktik. Jadi tidak bisa kita sibuk dengan tadi bentuk ini, istilah ini, tidak. Ini kekayaan pemain di sini nanti. Kita yang hanya menyiapkan pelatihan untuk taktiknya. Seperti itu, kurang lebih jawaban saya. Mungkin ada yang menyangga. Jadi, yang saya bilang makanya hati-hati dengan komponen-komponen yang ada, hati-hati juga dengan sifat dan karakteristik futsalnya sendiri. Itu pasti narik semua ke situ nantinya. Ini kita mau delay. Delay berarti kaitan dengan apa? Dengan waktu, dengan ruang. Terus pada fase ini bahwa saya kalau ngedelay, teman saya harus replige, harus getting back, harus falling back, apapun namanya, balik ke unit pertahanan. Tapi kenapa saya harus begini kan gitu? Pertanyaannya muncul lagi. Kenapa harus terjadi 2 lawan 1 sih? Nggak penting banget gitu istilahnya kan gitu. Capek-capekin doang nih begini. Ya kita berarti ada yang salah dengan positional attack-nya. Bisa juga seperti itu. Bisa ada yang salah dengan struktur set piece-nya. Misalkan ini terjadi gara-gara set piece kick in misalkan. Bisa nggak terjadi? Bisa, Makanya, bisa jadi. nah, makanya dalam corner, dalam segala macam, itu masalah seguridad itu sangat penting. Seguridad bahasa Spanyol, kalau mungkin bahasa Portugisnya volante atau volanta gitu. Saya lupa. Pokoknya menciptakan keamanan bahwa sewaktu-waktu kita bisa diserang kembali oleh lawan. Itu harus dipertimbangkan. Ditambah lagi kita punya keterbatasan, apa? Back pass ke kiper itu terbatas. Itu jadi faktor-faktor itu jangan dilupakan. Jangan teman-teman hanya terfokus pada satu situasi seperti ini. Situasi akan selalu berkembang. Itu bisa terjadi di dalam drill kita ngelatih. Begitu bunyinya Mas Agus. Ya mudah-mudahan jawaban saya bisa bikin Mas Agus tidur nyenyak. Kalau enggak ya mohon maaf kan gitu. Ada lagi? Gi, apa lagi Gi? Bentar. Soal kaki kuat. Jadi maaf ya, saya kurang setuju dengan penggunaan. Kalau ini saya kurang setuju benar. Penggunaan kata kaki terkuat dan kaki terlemah. Kalau ter itu kan dalam bahasa Indonesia artinya paling. Ya, ini bahasa komentator juga kadang ini. Gimana ya? Jadi kalau kalau kaki itu, kalau bahasa Inggrisnya kan strong foot, weak foot. Jadi kaki kuat, kaki lemah, atau kaki dominan atau kaki non dominan. Kalau definisinya kaki terkuat, lalu di mana kaki kaki kuatnya? Kan begitu. Kuat, terkuat, gitu. Strong, stronger, strongest. Kan gitu. Jadi kalau mungkin kita nanti di Sinobaran pakai kaki dominan atau kaki kuat, ya. Itu cuma cuma bahasa aja, tapi kembali ke teman-teman takutnya kita jadi salah paham kalau kayak gitu dalam mencari artikel dalam penggalian-penggalian yang lain. Gitu. Silakan Gi. Oke, ya. Untuk Sorry, selanjutnya. nanti saat saat deket ini kaki lemah, kaki kuat itu akan jadi pertimbangan juga. Tapi juga yang paling penting adalah tadi ruang dan waktunya dulu. Beda ketika 1v1 ketika kita berada dalam positional defense. Itu beda. Ini karena situasi cepat, hati-hati. Jadi repot nanti kalau mempertimbangkan kaki. Yang penting kita mau mengarahkan dia kemana kan. Nah, ketika badan badan nomor 5 mengarahkan ke samping, ini akan jadi sinyal buat kiper untuk menentukan sikap. Ya.
Jadi kalau sudah seperti ini diarahkan ke sini supaya ketemu di titik ini, maka kiper udah tahu dan teman yang lain juga udah tahu akan kemana larinya. Misalkan seperti itu. Ya, jadi ini bisa menjadi informasi. Gitu. Silakan. Yang tadi. Oke, bagaimana cara mengorganisasi defense? Oke. Organisasi defense itu pada intinya adalah gampangnya ya. Gampangnya saya coba geser dulu berarti ini. Ya pertanyaannya bagus-bagus. Kenapa malu-malu? Ya bagus ya, karena enak begini. Saya banyak pertanyaan. Di sini saya harus bantu lah. Oke. Organisasi defense. Sekarang saya tanya dulu, posisi paling bagus dalam bertahan itu seperti apa sih? Secara individu. Apa Mas Agus? Ada yang bisa jawab? Posisi paling paling ideal, posisi yang benar dalam defense, baik yang dengan lawan dengan bola ataupun lawan tanpa bola. Itu dulu, cara individu. Apa dulu? Silakan. Ya, ini saya kasih tahu. Begini bagus nggak? Tidak. Tidak. Gini, Bagus, Coach. gini. Ini defense-nya coach ya, defense-nya ini ya. Iya kan defense bahasnya. Iya. Cara dengan bola, coach. Inline coach. Inline. Lurus sejajar coach. Oke. Ya, Bino Mibre Balong. Jadi dengan bola tanpa bola kan ini bola. Ini saya, ini lawan saya, ini gawang. Oke. Dalam hal ini lawan terkontrol tidak? Nomor 5 mengontrol nomor 3 tidak? Oke. Mengontrol, Coach. Sekarang nomor 4 seperti ini benar enggak? Oke, nomor 4 orang benar enggak? Nomor 2 orang benar enggak? Tidak. Salah, Coach. Oke, ini benar? Benar, coach. Nomor 4. Betul. Nomor 2 orange? Nomor 2 orange. Salah. Salah, coach. Lawan Salah, tidak Coach. terkontrol, Coach. Yang benar gimana? Harus dibawa lawan, coach. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam, ya. Jadi saya juga bingung juga masuk ke dalam emang ada masuk keluar. Ada coach. Artinya kan sama. Gampangnya gini dulu ya, gampangnya dulu. Jangan jauh-jauh nanti pertanyaan. Ini bola. Oke, ini lawan. Ini gawang. Jelas ya? Intinya kan lawan terkontrol. Ya enggak? Lawan terkontrol. Jadi selama lawan terkontrol itu disebut organisasi defense. Sekarang contoh latihannya bagaimana? Kita sudah tahu defense yang jelek itu seperti ini. Misalkan. Ini contoh. Ini defense jelek. Bagaimana melatih ini? Gampang. Contoh dengan regulasi. Kalau misalkan nanti lawan kamu terima bola di belakang, kamu dapat hukuman loh nomor 2 kuning. Ya enggak? Iya, iya betul. Atau saya pernah mencoba. Jadi saya buat aturannya, kalau lawan kamu terima bola di belakang kamu, maka kamu duduk. Tidak aktif. Perhatikan ya. Perlu saya ulangkan nih Kak, kalimatnya. Ini penting. Nanti akan terkait alasan drillnya. Perlu diulang. Diulang coach dari awal yang tadi. Ulang di awal. Kita tulis deh ya, biar enak. Ke skip. Kalau lawan kamu terima bola di belakang kamu, maka kamu duduk dan tidak aktif dalam permainan. Bayang ya? Bayang? Agus kebayang? Bayang. Bayang, Coach.
Oke, pertanyaannya sekarang, ini kan kita mau latih orang ngontrol lawannya ya, artinya domino spasial, mengontrol lawan. Kalau nomor dua ini tidak aktif, berarti situasi permainan itu berapa lawan berapa ya? 4 lawan 3 coach. 4 lawan 3. 4 lawan Lawan 3. 4. Tuh. 4 lawan 3, 4 lawan 4. Itu penjaga gawang dihitung nggak coach? Ya enggak dong. 3 lawan 4 berarti coach. Kalau nggak sama penjaga gawang. 4 lawan 3 berarti. Kalau sama penjaga gawang berarti kan 5 lawan 4. Penjaga gawang hitam dihitung enggak? Kan gitu lagi. Terus yang di bench dihitung enggak? Nah, kelar ntar. Ya, 4 lawan 3. Ya, 4 lawan 3. Pengaruhnya apa? Ini contoh kita ngedrill ya. Contoh. Kan aturan. Kita men-setupnya dengan regulasi. Supaya ketemu yang tadi, apa namanya, fasenya bagaimana. Dari positional attack, akhirnya ketemu di sini positional attack. Kita bisa menghadirkan dengan regulasi adalah keunggulan jumlah. Oke. Ini tepat. Apakah pemain bisa menjawab ini atau tidak? Terus yang selanjutnya, dari positional attack ini temponya tidak terlalu cepat, tidak secepat transaksi. Kayak gitu, karena menang jumlah. Artinya apa? Ketika dia tahu seperti ini, pemain yang bertahan dituntut untuk selalu konsentrasi nggak? Iya nggak? Jelas coach. Nah, dituntut harus selalu kontrol lawannya nggak? Ya. Oke. Ya, dituntut. Saya balik sekarang. Counternya dari kontrol. Sekarang yang hitam. Nomor 4 ini dituntut untuk melakukan desmarke nggak? Iya, coach. Ruptura, apojo bisa terima di belakang. Oke, dari fase menang jumlah, mereka harus sadar bahwa itu sudah tidak dengan positional attack, tapi sudah jadi situasi spesial. Menang jumlah, artinya ada peningkatan tempo nggak? Ada. Ada. Itu. Jadi itu contoh ngedrill yang melibatkan banyak fase, melibatkan juga banyak fundamen. Seperti itu. Sehingga anak-anak ini tanpa disuruh ribet-ribet mereka akhirnya ngerti. Ya pilihannya daripada saya jaga lagi ya saya mending kontrol lawan dong. Yang nyerang juga sebaliknya. Ya saya nggak mau dikontrol lawan dong. Saya harus desmarke. Gampang kan? Gampang lah. Akal-akalan aja itu. Jelas ya? Itu. Bismarcknya apa ya coach? Melepaskan diri dari lawan. Dismarking. Atau uncheck. Atau apa ya. Ya melepaskan marking. Nanti itu di fundament bertahan. Makanya ini akan berkaitan. Ini hanya gambaran positional attack dan segala macam penyebabnya seperti apa sehingga kita bisa ketemu tadi yang namanya oh organisasi defense itu seperti apa kan gitu kan? Iya, betul. Rupanya banyak turunannya jadinya. Ketemu nggak? Nah, itu maksudnya. Saya lagi mengarahkan itu. Jadi soal Desmarques segala macam nanti kita bahas. Ya, supaya di positional defense tuh ada loh unsur ini, di positional attack tuh ada loh unsur ini kayak gitu. Nanti kita olah jadi sebuah drill yang merangsang atau menstimulus kemampuan taktik si pemain berdasarkan kemampuan yang dia punya atau bahkan bisa meningkat. Itu. Yang penting paham dulu logika permainannya. Ya. Itu soal organisasi defense jadi setiap lawan sudah terkontrol. Contoh lagi, ya ketutup. Sorry. Harus dihapus malah ketutup. Maaf ya. Gara-gara Mas Agus nih. Iya. Jadi saya guys. Iya. Kan kita kalau pelatih paling enak nyalin pemain kan. Gak enak kan rasanya Mas Agus. Makanya jangan nyalin pemain mulu. Siap. Iyalah. Contoh Hoi, mundur, hoi. ini bikin. Ya kan. Terus begini, ini bener nggak? Ini bener nggak?
Ayo, ini benar nggak? Ini mungkin sebentar. Mana notnya? Oke. Ini benar nggak nih? Ini terkontrol. Ini terkontrol. Ini benar nggak yang lain? 4 segaris dengan bola. Oke. 4 segaris dengan bola. Set. Set. Oke, good. Tetap lawannya terkontrol, tidak melebihi bola. Kalau dia berdiri di sini, ini masih bisa sini, kan gitu. Ya ini turun. Ada lagi? Sudah terorganisir belum nih? Mas Agus, ayo terskip. Udah jauh lagi, nunggu 2 tahun lagi loh. Gak apa-apa, 2 tahun. Udah, Coach. Oh, udah. Bener nih. Ada lagi yang bisa nyangga? Itu nomor 3 langsung ke gawang. Nomor 3 mana nih? Yang hitam. Ah, kenapa? Nomor 5 Nomor orang. 5 agak turun, Coach. Iya, nomor 5 maksudnya Coach, untuk menghalangi laju ke arah gawang Ya, nomor segitu 3. tuh, Coach. Nah, kan secara prinsip ini dulu Mas Agus. Makanya saya pengen lihat. Ingat, ini baru terkontrol. Ya. Ya. Jadi hal ini harus dikuasai oleh pemain tanpa harus diarahin kamu mundur lagi kayak gitu. Jadi kan kita juga lebih ringan kerjaannya. Jadi lebih menghalangi ke arah gawang ya Coach ya? Iya dong, ini kan dulu Oke, namanya. oke, oke. Tapi sering loh kita lihat di liga masih sembarangan kayak gini ya nggak sih? Apa? Betul, Coach. Itu nah hal-hal kecil gini dari usia kecil nanti. Oke, definisi organisasi pertahanan sudah ketemu jadinya dari seperti itu. Makanya kalau menyerang, ngelihat lawan belum pulih, pemain tahu, segerakan. Tapi kalau pemainnya udah pulih, hati-hati. Kita berarti lagi di positional attack. Ini kitanya dalam arti pemain ya berpikirnya ya. Oh, lawan udah rapi lagi, telat kita, misalkan begitu. Jadi itu jalan terus tuh selama pertandingan. Ya, itu. Ada lagi? Tadi pertanyaan lagi. Ini udah organisasi defense. Oke, Untuk cukup Coach. Mantap. area weak area udah tadi ya. Area weak area tadi ada yang nanyain. Ya, strong area ini di mana posisi bola. Strong Ya. itu di mana posisi bola. Tuh, strong area. Ini weak berarti seberang. Oke, ada lagi? Biar sekalian. Kumpulin pertanyaan lagi. Mana lagi? Kalau yang bentar. Kalau yang paling sering ditanyain tuh ini yang sama build up. Kenapa build up? Bentar. Loh. Mengajarkan lepas dari press. Padahal Tiavi harus build up. Ya, gimana ya? Gimana ya? Oke. Agak berat nih. Bukan berat sih, nggak berat sama sekali, enteng banget sebenarnya. Cuma mau apa kagak gitu loh. Oke. Wajib build up, terus apa gimana sih? Siapa tadi yang nanya? Coba sini dah. Biar lebih clear saya gambar nih. Salida depression. Saya coach, izin coach. Ya, silakan. Arahin saya ya. Arahin saya tolong. Mau yang nyerang warna apa? Warna oranye boleh coach. Oke, nyerang warna oranye. Berarti bolanya pindah dong nih. Ya udah hitam aja deh coach. Ya, bolanya aja pindahin, ngapain hitamnya pindahin? Kan gampang. Yaudah. Terus bola Bola di goalkeeper coach. Terus Solusinya coach, kita dalam hal ini coach. usia berapa? Usia di bawah 17
14 atau 15 tahun, Coach. Tuh. Terus Kan tidak wajib build up kan, Coach. Maksudnya, jadi bagaimana kita melatih pemain kita agar memiliki kemampuan dalam hal Desmarque, apa tadi, Coach? Ada tadi, Coach. Marque Apojo. Iya, itu, Coach. Oke, pada intinya, jadi maksudnya nggak serumit itu ya keluarnya tekanannya. Yang pertama, Desmarque, Apojo itu adalah support. Ya. Apojo itu support. Jadi Desmarque dibagi dua, Apojo. Maaf ya kalau pakai bahasa Spanyol bukan sosokan. Kadang saya nggak tahu bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya. Ya, Desmarque, ruptura. Ini run into space di belakang atau punggung. Atau nanti kalau teman-teman ketemu istilah ganar de espalda, menangkan punggung, ya ngambil punggung lawannya, itu jadi nggak usah bingung. Nah, Desmarque ini adalah pertama, saat kita dikontrol oleh lawan, ini namanya ya kontrol lawan ya, menguasai jarak. Kita membutuhkan cara untuk melepaskan marking dari nomor 4. Ya enggak? Kan gitu kan faktornya kan? Sementara kiper cuma punya waktu 4 detik. Betul? Betul, Coach. Bahkan cuma 3 detik, 4 detik udah pelanggaran kan gitu. Kirain mau disanggah. Enggak 4 detik, 3 detik. Kan gitu enak ya. Ayo dong. Nah, ini nomor 2. Mungkin nggak terima bola kalau dia masih dikontrol lawan. Beresiko, Coach. Ya, mungkin, tapi resikonya besar. Kan seperti itu. Jadi yang jangan bilang nggak mungkin, mungkin. Cuma resikonya besar. Lalu apa yang bisa muncul selain Desmarque? Ya kontrol orientado. Tapi ini levelnya usia berapa gitu kan? Tapi nantilah kontrol orientado. Tapi yang paling penting adalah butuh yang namanya ini Desmarque. Nah, apakah dia dengan finta terus kembali sehingga dia punya jarak jadi lebih nih kan begini kan? Jadi lebih longgar. Lebih longgar nggak sekarang? Ya, Coach. Nah, kalau dia Desmarque dengan tujuan berada di jalur passing, itu disebut Apojo, support. Jadi support itu bukan selalu kita mendatangkan bola, cukup berada di jalur passing. Nah, desain ini tidak hanya untuk nomor 2, bisa juga yang ini. Saya seperti ini, ketemu ke sini. Ya kan? Saya ke sini, ketemu di sini. Saya ke sini, saya balik ke sini. Sehingga terjadi permainan bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Itu kan contoh seperti itu. Itu makanya muncul permasalahan apakah harus dengan mobilitas? Belum tentu. Akhirnya mobilitas dengan ngelawan Desmarque Apojo. Nah, kalau kita perhatikan pada level atas, kalau BTS dia nggak mau pusing-pusing, ya lebih baik saya lempar ke pivot. Tapi kan nggak dibolehin di api. Gitu. Ya, jadi itu maksudnya Desmarque Apojo itu seperti itu. Tinggal kita mendesain bagaimana bentuk support, bagaimana penciptaan lininya, seperti itu. Lini passingnya, jalur passingnya, itu seperti itu udah bisa Desmarque. Lalu bagaimana latihannya? Ya banyak nanti di kelas selanjutnya kita bisa bahas kalau itu. Yang penting fase-fasenya dulu. Jadi pertanyaannya yang terkait tadi, itu Desmarque tadi. Desmarque ini, Masuk, Coach. Desmarque ini sebagai fundamen. Tapi yang paling penting adalah bahwa dalam main futsal itu penting penggunaan pinta. Pinta itu gerak pinta. Desmarque supportnya itu tulisannya nanti. Aduh, banyak. Gitu ya.
Paham ya Mas Agus, paham nggak? Desk market dengan Finta bedanya paham ya? Jadi Finta itu wajib dimiliki oleh setiap pemain. Nah, Finta, Finta, aduh, dayungnya ampun lah. Mandi tuh coach. Lagi mandi. Jadi Finta itu, tolong di mute, mana sih orangnya? Tolong ya ke depan nggak jangan begini ya. Ini ngeganggu banget bener deh. Lagi fokus soalnya kayak gini. Siapa tadi tuh? Mulisin. Gitu. Ngeganggu banget itu bener dah. Jadi Pinta, Pinta itu dibagi 9. Nantinya lebih jauh lagi. Tapi awalnya Pinta dibagi 2. Dengan bola tanpa bola. Itu nanti gambaran ke depannya. Ya, makanya kita belum masuk ke hal yang detail supaya teman-teman tahu dulu analisis struktural taktiknya secara utuh dulu. Baru nanti komponen-komponen di bawahnya, pohon-pohonnya di bawah akan tahu. Ngerti ya? Ketimbang teman-teman tahu atu-atu di bawah tapi nggak tahu secara keseluruhan pilih mana. Kebayang Romi ya? Ya. Gitu. Jadi pelatih mudah dan menyenangkan bukan? Ya. Bukan. Coach, kalau Vintanya justru tarik lawannya dulu ke daerah kita, terus kipernya justru umpan ke arah, jadi kita tarik nomor 4 hitam nih misalkan, Ya. justru kita endingnya jadinya 2 orange tuh narik hitam ke daerah kita, langsung kita maju ke depan, jadi kipernya kasihnya ke area pinggir. Gini. Seperti tadi yang dibahas, strategi apapun yang pelatih punya silakan. Ya, silakan. Itu akan banyak jawaban Romi. Mau bentuknya kayak gimana dong? Akan ada ratusan jawaban lah. Tapi balik, yang penting sesuai dengan kemampuan pemain, sesuai dengan situasi saat itu. Jadi jangan kita bikin sebuah, katakanlah rencana pergerakan, tapi nggak relevan, nggak nyambung dengan situasi, nggak nyambung dengan pemain. Itu yang paling penting. Jadi kalau pertanyaannya, kalau kita mau gerakin nomor 4 gini, ini boleh nggak? Boleh. Kalau kita mau gerakin ini ke sini, boleh. Mau gerakin misalkan ini bench, contoh ya. Contoh paling gampang, saya ngajarin nih kalau gini nih. Contoh paling gampang nih, siapin aja satu pemain sini, ya. Saya keluar, terus ini masuk, boleh nggak? Banyak. Boleh. Cuma saya jahat ngajarin begini nih. Aduh, boleh nggak? Udah lewat nih sendiri. Ayo, terima bola di sini. Ayo, gimana? Kuning tapi Kuning maksudnya gimana? salah. Kuning gimana? Enggak kartu Oh, kuning. enggak salah. Gimana kuning? Enggak. Loh, jadi jangan Kecuali kalau salah pergerakan. ya, makanya jangan teman-teman berpikir kalau gini, teman-teman bisa bikin banyak hal. Yang penting sesuai dengan sikon. Nah, sikon ini yang tahu tuh pemain. Pemain untuk bisa dapat keputusan bagus, nanti kita bahas mekanisme PDE pada minggu depan. Gitu. Itu yang akan mempengaruhi keputusan bagus. Kadang skenario pelatih bagus tapi tidak mampu dijalankan dengan baik oleh pemain karena gagal di sini. Gitu. Jadi mau bikin narik kayak gimana juga, ya serah mau ke sini misalkan. Oke, nomor 2 sini ya pojok, nomor 3 pojok. Tuh, gini. Boleh nggak begini? Boleh-boleh aja. Enggak? Atau kita bikin begini. Ayo kita berempat semua di sini. Ayo. Berani nggak yang kita? Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Coba yang defense bagaimana? Ya, makanya di sini jangan sibuk sama regulasi, jangan sibuk sama model, model mah banyak. Ya, atau lari semua. Kita bikin balik. Jadi namanya nih saya baru mikir sekarang nih Gi. Ini namanya Salida Depression terbalik. Nih, baru bikin nih gara-gara pertanyaan Romi tadi nih. Itu. Kita bikin aja 4 sejajar. Kita kan mau nyerangnya ke sini ya. Boleh ya teman-teman saya ajak ngayal boleh ya. Kita kan mau nyerang ke sini. Nah, ini kita bikin misalkan seperti ini nyilang. Saat terus ini muncul ke sini. Ke sini. Pusing nggak tuh lawannya? Ayo. Ini kuning mau nyerang kemana sebenarnya? Jadi kalau masalah gerakan kita yang nyiapin, tapi sesuai dengan kemampuan pemain Romi.
Terserah mau nomor 4 digerakin, atau mau pelatihnya, atau mau tadi yang di bench di sini disiapin, itu terserah. Selama tidak melanggar norma pertandingan silakan. Makanya ya maaf-maaf seperti yang saya bilang di tanggal 6 kemarin, kalau administrator mengerti, mengenal sifat dan karakteristik dan internal logic dari olahraga futsal, maka build up wajib di usia 17 itu tidak akan ada. Itu kalau paham. Itu. Ya, kalau grassroots masih oke karena buat ngelatih kemampuan 1v1 dan kerja dua pemain. Gitu ya, untuk Desmarque Apojo ya, sudah ngerti ya. Jadi Apojo atau support itu hanya sebatas melepaskan diri dari lawan untuk dapat berdiri di jalur passing. Mau kayak gimana bentuknya terserah. Mau dia lateral di samping silakan, mau ke depan silakan, mau ke samping silakan. Ya, bebas. Itu. Yang penting kita memperkaya kemampuan taktik pemain supaya strategi yang kita mau itu bisa berjalan dengan mulus. Seperti itu. Itu akhirnya baru kita nyampe pada level bahwa tugas seorang pelatih adalah merubah permainan dalam pertandingan. Itu yang berat bagi seorang pelatih. Bahwa semuanya non-linearitas. Semuanya tidak linier, tidak berbanding lurus. Penuh ketidakpastian. Gitu. Makanya taktik individual sebagai kunci. Tapi dimatikan oleh regulasi. Fuck you lah. Ya, silakan. Yang lain. Apalagi? Bentar. Kayak saya udah jenuh di futsal. Ngapain lagi begini doang. Ya. Mana lagi pertanyaan? Ayo dong. Begini boleh juga nih saya coba besok ah. Jaga Romi nih. Transisi. Atau begini ya. Gini boleh nih. Empat-empatnya di pinggir. Ya dong, boleh dong. Ya enggak? Bagus benar. Apa di pinggir gak taunya yang masuk yang ini. Ya, yang di bench. Masuk dua lagi langsung. Boleh juga tuh. Ngakalin regulasi beginian. Tapi jadi nggak bener mainnya. Ya, silakan. Gih. Oke, selanjutnya pertanyaannya cara support yang baik. Ya tadi, berdiri di jalur passing. Oke. Bagaimana cara atau sebuah tim ketika tidak memiliki big man atau pivot? Ya dicari, dibikin dong. Ya. Iya. Yang lebih nempel pada topik kita malam ini lah. Jadi jangan jauh-jauh ke sana dulu. Nanti akan kacau pikiran teman-teman. Jadi nggak akan terstruktur. Ya. Bukan nggak mau jawab. Saya rasa itu sih. Oke, silakan. Ada lagi? Yang tadi Mas Ki, yang fase bertahan tadi Mas Ki. Yang fase tadi kan ada bentar. Pertanyaan dia nomor 1 itu Gi tadi Gi. Replige ya. fase bertahan tadi kan ada keseimbangan, mengulur waktu, pemulihan kembali. Ya. Itu. Masalahnya? Replige itu apa? Replige itu seperti ini. Jangan ini loh. Ntar saya geser dulu papannya bisa nggak ya? Oke, ini replige nih contoh. Saya hilang bola nyangkut depan. Tas bolanya kerebut. Bolanya, oh sorry, gini aja nih yang gampang nih yang sering terjadi. Ya kan? Set. Terus kerebut. Tang, ini nomor 3 ya, 3 kuning. Tas. Dia masuk ke sini. Terus dia lari. Replige itu ketika ini datang, ngedelay, jaga keseimbangan juga. Ini bagaimana memulihkan, Mas?
Tuh, yang penting nomor 3 ini. Jadi gini, garisnya saya ambil ini. Oke, 1, 2, 3. Ini kejauhan ya. Jadi mesti turun dikit. Oke. Nah, ini yang disebut unit. Unit defense. Unit di sini 3. Nah, replige itu nomor 3 kembali ke unit. Mau dia kembalinya ke sini silakan. Yang penting melengkapi supaya apa? Supaya sampai ke yang kita artikan tadi. Jelas nggak sampai sini? Nah, kalau misalkan nomor 3 orange suruh kembali dengan posisi seperti ini, bagaimana cara mengorganisasinya nomor 3? Biar dikatakan itu terorganisir. Silakan. Replige kan balik. Silakan. Gimana, Mas Agus? Saya terusin aja deh ya. Jangan ngantuk Ya kali. coach, lanjut dulu coach. Gimana mau sampai pagi begini? Gitu. Ini terkontrol nggak? Iya. Kontrol. Terkontrol. Ini terkontrol nggak? Lihat. Kira-kira di mana nomor 3 harus kembali? Silakan. Di mana nomor 3 harus kembali? Ke tengah coach. Ya, Nomor 3 tetap harus apa coach ya? Tetap harus mengcovering nomor 2 coach yang warna kuning. warna. Ya, bisa juga. Intinya yang mana dulu yang harus supaya masuk ke organisasi defense. Kalau organisasi defense jangan bicara covering dulu, nanti kejauhan. Covering nomor 2 kan nomor 4 sebenarnya. Ini. Intinya kan dia kembali dulu kemana tergantung sikonnya. Supaya perannya si nomor 5 ini jadi nggak seluas ini. Misalkan, sorry saya ganti warna. Yang tadinya sebesar ini jadi cuma segini misalkan. Ya, ini kan terlalu luas nih bagi nomor 5 ke 4. Jadi kalau dia kembali paling tidak yang kejaga ini yang nomor 2 gitu. Kalau udah kayak gitu lawan sudah ke kontrol semua belum? Itu. Itu baru dari replige ke organisasi pertahanan. Nah, semakin cepat waktu yang dimainkan, wah balik organisasi, quick attack. Nah, itu tim yang berbahaya tuh seperti itu. Yang waktunya sangat sedikit. Cak, cak. Nah, pertanyaan saya, apakah lebih cepat suara apa tindakan? Suara pelatih atau pemahaman pemain yang lebih cepat? Kalau di lapangan. Pengumuman pemain. Main coach, pemain. Itulah tugas kita, pemain paham pada logika internal ini. Gitu. Jadi kita nggak perlu teriak-teriak, keburu hilang waktunya. Gitu. Nggak perlu lagi teriak. Nomor 3 balik, nggak perlu. Dia sudah paham. Oh iya, gue kalah jumlah, gue harus balik, kayak gitu. Lagi Mas Agus, udah tuh replige organisasi pertahanan. Delay udah. Nomor 2 nggak lagi ngedelay tuh. Keseimbangan. Sisi mana? Sisi kuat, sisi lemah. Keseimbangan di mana? Intinya kalau sudah positional attack kan temponya akan turun. Kalau emang ini disimpan kita minggu depan lagi lah. Takutnya teman-teman udah mulai terkuras atau nggak konsen. Silakan. Saya sih kalau mau selesai malam ini bisa, mau ini bisa. Tapi ini dulu yang penting terkait dengan struktural taktik sebelum itu kita pecahkan lagi ke bawah. Ya. Yang penting tuntas dulu soal analisis struktural taktik. Oke. Mungkin itu dulu aja kali ya, Pak ya. Silakan. Kalau ada yang belum kejawab, sisi kuat, sisi lemah. Itu nantilah ya, sisi lemah.
Garis tengah, oh tuh saya lihat lagi lihat di chat nih, sebentar. Ini mas sebentar gitu doang mah. Buat lemah. Tadi bukan udah ya? Udah kan? Defense modern yang paling efektif. Oh ini udah masuk ke fundamen nanti. Defense modern tuh udah pokoknya fokus dulu ke 1v1-nya dulu benerin. Fundament pertahannya dulu. Jadi nggak harus bicara modern apa enggak. Semua teorinya masih teori lama. Evolusi aja yang berubah. Evolusi bertahan yang berubah. Ya. Intinya tetap dulu paham dulu 1v1-nya. Nanti akan ini. Jelasin dikit soal defense mengapung atau jangka. Aduh, flotation. Flotation nanti itu di Los Fundamentos Defensive Post. Area mana ya? Oh iya, coach sama garis sumbu. Garis sumbu, garis sumbu ya itu tengah. LEG. Ini nih garis sumbu. Ini garis sumbu. Terus pentingkah kita pahami logika internet? Lah kalau nggak paham logikanya mainnya gimana? Ya pertanyaannya ini, pentingkah kita pahami logika internalnya? Ya penting lah. Kalau nggak struktur bermainnya bagaimana nanti? Saat kiper baru memegang bola, man to man, sedang tidak punya pivot. Ya tadi solusinya udah. Supporting play. Nah, bagaimana sih support yang baik? Support yang baik, ya tadi selalu berdiri di jalur passing dengan posisi yang tidak terancam. Kita posisinya mengancam atau diancam. Kalau kita dalam kontrol lawan, berarti kita diancam lawan. Kan gitu, makanya butuh desmarque. Bagaimana mengajak anak usia 10 tahun saat dipres di atas saat bola mati kiper. Saat bola mati kiper, karena pada Liga AFI harus build up. Kalau 10 tahun ke bawah ya tadi mumpung lagi bagus-bagusnya ya diajarin gerak tipu nggak apa-apa nanti 1v1 lalu dia biasa dalam tekanan nggak apa-apa itu dilatih aja toh juga nggak bicara menang atau kalah itu yang penting mereka berani dulu pede seneng fun kalau usia di bawah 10 ya nggak usah pusing-pusing kalau usia 10. Izin mau tanya untuk grassroots itu runtutan latihan teknik dasar itu dimulai dari mana? Oh itu ntar dulu kalau itu jangan loncat-loncat ya. Pertanyaan loncat-loncat. Defender perlu memperhatikan kaki kuat, perlu tactical consideration dari situ nanti. U17 yang harus build up, oh, udah itu. Kapan kita memberikan pemahaman taktik? Dari usia 6, usia kecil, udah ada taktik. Nah, ntar itu. Ya, izin bertanya, sekarang kan pusat modern dengan melibatkan kiper untuk melakukan possession attack lebih setengah lapangan. Kita untuk defense di man to man atau zona, ya coach. Karena kalau zona takutnya kiper tersebut mempunyai shooting bagus. Gimana ya? Ya kalau kipernya punya shooting bagus ya di press aja. Kan nggak harus zona. Kan kita menggagalkan dia. Jadi masalah kiper keluar itu ya itu kan bisa diperkecil ruangnya sebenarnya. Itu. Lagi pula juga kiper di Indonesia belum ada yang bisa syuting kayak Guita kok. Masih aman lah. Posisi defense ketika bola ada di nomor 3 kemudian pindah cepat udah. Fase kembali tentang fase bertahan yang kedua apakah fase attack bisa terjadi di positional attack ya nggak bisa. Setiap fase itu ada ukurannya. Metode analitik global integral. Analitik tuh yang seperti oke passing, misalkan kita praktekkan demo pemain praktekkan, terus mereka mereka dilihat 2-3 menit, terus mereka buat salah kita koreksi, terus ulang lagi. Itu analitik tuh, pengulangan gerak. Itu tidak ada unsur taktiknya, ya. Kalau global itu menggabungkan 4 komponen taktik, fisik, teknik sama eh, fisik, psikologi, tapi tidak dalam situasi real. Kalau integral itu yang tadi semua disambungin tapi situasinya real. Makanya kan pelan-pelan, jangan loncat-loncat, pertanyaan loncat-loncat nanti bingung gitu kan. Mau integral komponen ini nggak ngerti gitu kan. Ya Mas Agus ya, Iya, jelas coach. bukan semburan tenaga, bagaimana cara mendrillnya? Ya itu udah kalau semburan tenaga itu udah harus latihan fisik itu ada fisiknya atau dibuat dengan intensitas tinggi. Jadi drillnya mengarah pada momen-momen yang sering terjadi membutuhkan semburan tinggi. Jadi intensitas tingginya di situ seperti itu. Ya, itu Zen pertanyaannya tuh. Ya, jadi
situasi di mana di pertandingan yang memang membutuhkan semburan tenaga, yaitu yang kita drill. Di area mana, bergeraknya seperti apa yang diambil, momennya seperti apa, itu yang dibuat di situ. Pemain tinggal memecahkan masalahnya, termasuk bagaimana latihan fisiknya nanti. Itu. Terus pertanyaannya Gunadi tadi mengelompokkan, maksudnya itu mengorganisasi lagi permainan itu, bukan mengelompokkan itu. Mana Gunadi tadi? Masih ada nggak? Hadir Pak, hadir. Ya, jadi di- ketika dia dia apa namanya terima bola seperti ini, bagaimana mencari posisinya seperti apa untuk menyiapkan support drillnya, tuh supporting playnya. Jadi banyak kan pemain ketika terima bola semuanya ke bola geraknya kan, kumpul. Nah ini kan berantakan, gitu. Silakan, lagi nggak? Jangan kejauhan, paling bukan nggak mau jawab, tapi nanti yang saya khawatirkan teman-teman akan kacau, gitu. Ya, Romi ya, kebayang ya? Atau siapa tadi yang tanya tuh? Jangan, ah, Ya, Coach. gitu. Silakan. Zen mungkin ada yang mau tanya lagi tadi. Jadi semburan-semburan itu ya harus tahu kapan. Misalkan yang sering membutuhkan semburan. Contoh ya, contoh counter attack dong, ya kan? Nah, drill counter attack ini boleh nggak digabungin sama strength? Boleh. Boleh nggak digabungin sama sprint? Boleh. Ada unsur itu, gitu loh Mas Agus. Kebayang ya? Gitu. Atau Kebayang coach, terima kasih coach. atau drill ketika kita mau eh, tujuan mencetak gol dalam tujuan taktik. Nah, di mana sprintnya itu? Tadi perubahan kecepatannya. Tapi yang keduanya bagaimana? Ya, itu yang dibuat area situ berarti. Bagaimana men-set up-nya? Itu harus pakai semburan. Itu. Atau ketika hilang bola, kita set up hilang bola, dia harus replicate. Itu perlu nggak semburan? Nah, tapi sebaliknya bisa dibuat nggak bersamaan? Bahwa temennya, lawannya belum replicate, saya harus cepat mungkin untuk counter attack. Bisa nggak? Nah, itu kan udah kenceng tuh. Jadi intensitas tinggi nggak? Sini Wahyu Hidayat ada? Iya coach. Coach Wahyu. Ada? Ada bang. Udah kebayang intensitas tinggi? Ya, gitu caranya. Gitu. Jadi real. Nah, kalau udah real, teman-teman berhasil real, disitulah terjadi integral. Kalau kalau di analitik kita koreksi, itu nanti anaerobnya nggak dapet. Gitu. Nah, makanya nanti kejauhan kalau kita bahas metode. Yang penting ini dulu, teman-teman harus bersabar dalam melatih. Jangan pertanyaannya kelongkap-longkap. Jadi usahakan ke depan pertanyaannya yang supaya kita benar-benar ngelotok, fokus pada topiknya. Ya, jadi saya punya hak ya ke depannya Gi ya untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak relate dengan topik. Boleh ya? Boleh, Boleh Pak. Coach. Itu aja nggak apa-apa, Pak. Ngedrive begitu boleh ya? Jadi Boleh, boleh. supaya ngelotok kitanya. Kalau enggak kita loncat-loncat. Sementara dalam rukun belajar tuh nggak boleh loncat-loncat. Gitu. Ya. Udah nanya analitik. Wah, nanya integral training berat loh itu. Nanti ada yang penasaran namanya Wahyu Hidayat soalnya. Siap menunggu, Bang. Ya, sabar makanya harus bareng teman-teman yang lain. Bukan nggak mau bahas saya, tapi keloncat nanti kasihan teman-teman. Siap, siap, siap. Masalah yang mendasar di Indonesia adalah Indonesia butuh teman-teman untuk grassroots-nya seperti ini. Gitu. Ya. Sini level 1 nasional semua atau ada yang belum ngambil sesi? Atau AFC atau ada level 2? Yang ambil coach. Saya nggak punya lisensi malah gimana? Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Papan saya tutup nih berarti nih. Kalau nggak ada. Berarti tutup. Tuh. Tutup aja, Pak. Pare-pare aman Bang Aswar? Ya, Bang, aman. Bang Husen masih ada. Bang Husen kira tidur Bang Husen. Aman, Bang. Bang aman. Pare-pare.
Oh, ada Kurniawan Fajar nih. Wah, ini maskot kita nih. TikTok Mania Nata Futsal Academy nih. You harus semangat ya. Mempromosikan futsal dengan baik. Jangan nunjuk pakai papan terus, you. Saya dukung lah pokoknya. Ini nih, ngomong sekali-sekali Kurniawan Fajar, jangan jangan Siap Bang, siap. Masih memantau, menyimak. Iya, saya nggak menyalahkan, cuma ya saya sayangkan kan gitu. Saya menyayangkan aja, nyayangin lah. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Tapi yang penting udah mulai kebayang ya. Ya apa? Lanjutkan TikToknya, berikan yang terbaik buat bangsa ini. Anjay, saya nggak ngerti TikTok. Gitu. Jadi teman-teman follow nih Nata Futsal di TikTok loh. Saya tahu ID-nya. Ya, asik futsal tuh asik, asik. Ada lagi nggak pertanyaannya? Tenang, nggak usah buru-buru. Yang penting ngelotok. Ya, kalau kurang, kalau nanti minggu ini teman-teman punya pertanyaan, siapin pertanyaannya kita bahas mungkin Selasa depan. Gitu. Jangan sampai ada yang terlewat. Oke ya, itu analisis struktural taktik. Mas Agus juga jangan terlewat nunggu 2 tahun baru nanya. Kelamaan. Keburu anak SMA-nya lulus. Ya, Bos. Gitu. Udah. Terus sama apa namanya UEFA-nya tadi, UEFA-nya tolong di-download, dipelajarin di situ. Itu itu UEFA itu baru kulit, Bang Husen, baru kulit. Nah, turunannya nggak mereka tulis, turunannya nanti kita yang tulis, gitu dong. Nggak ada turunannya itu, sama semua. Silakan. Saya kasih kesempatan yang mau tanya atau mau memberikan pendapat. Kalau saya kurang-kurang silakan. Yang pasti kita baru bahas itu tadi. Nanti saya bisa bagikan. Oke, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Atau gini, setelah ini teman-teman mempersiapkan pertanyaan atau mungkin setelah sesi ini teman-teman menemukan eh, kejadian yang di lapangan atau apa nanti bisa ditanyakan di sesi selanjutnya. Ya, silakan. Ini kita nanti biar bisa enak masuk ke divisi taktik ya minggu depan, divisi taktik. Tapi saya nggak mau sekali lagi ya, saya nggak mau ketika kita udah jauh pertanyaan balik lagi ke belakang. Karena ini akan terus-terusan. Jelas ya. Jadi pastikan clear dulu malam ini sebelum kita masuk ke divisi taktik, role of taktik, mekanisme PDE, komponen ini, metode melatih taktik, gaya bermain. Nanti di selanjutnya baru kita bahas situasi bola mati. Gitu. Oke. Visinya bagus, Pak.